Angin sore berhembus lembut dari celah jendela ruang tamu rumah besar bercat putih itu. Dari luar, siapapun yang melihat pasti akan berkata, betapa beruntungnya perempuan itu, punya rumah megah, suami tampan, dan kehidupan mapan. Mereka hanya melihat kulit luarnya saja, tidak pernah tahu isi di balik pintu kayu jati yang tertutup rapat. Aku, Rania, seorang perempuan yang sering dianggap hanya istri biasa yang menumpang hidup dari suami. Orang-orang, termasuk beberapa kerabat dekat, sering berbisik di belakangku. Untung saja Rania dapat suami mapan. Coba kalau enggak, apa dia bisa hidup seperti itu? Bisikan itu sudah menjadi lagu lama. Aku sudah kebal. Mereka tidak tahu, selama bertahun-tahun aku bekerja keras, mendirikan bisnis, membangun jaringan, dan menumpuk tabungan hingga akhirnya mampu membeli rumah besar ini dengan uangku sendiri. Mereka tidak tahu, gaji suamiku, Adrian, bahkan hanya secuil dari penghasilanku setiap bulan. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan semuanya. Aku memilih diam, membiarkan semua orang percaya bahwa akulah perempuan beruntung yang diselamatkan oleh suami tampan dan mapan. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Adrian baru saja pulang kerja. Jas hitamnya yang selalu terlihat rapi membuatnya tampak gagah, meski aku tahu di balik semua itu dia hanyalah pria biasa. Sayang, kamu sudah pulang? Sapaku datar. Ya, lumayan macet tadi, jawabnya sambil meletakkan tas kerja di sofa. Ada makan malam? Aku tersenyum tipis. Ada. Mbak Siti sudah masak. Tinggal dipanaskan sebentar. Adrian mengangguk sambil menyalakan ponselnya. Dari ekor mataku, aku melihat bagaimana ia tersenyum samar, lalu mengetik sesuatu dengan wajah berbinar. Itu bukan ekspresi yang biasa ia tunjukkan padaku. Aku tahu. Sudah lama aku tahu. Ada orang lain yang mengisi hidupnya. Seorang wanita yang membuatnya tertawa diam-diam di balik layar ponsel. Seorang wanita yang berani menganggapku hanya sebagai istri numpang hidup. Keesokan harinya, aku duduk di ruang kerjaku. Laptop terbuka, tumpukan dokumen berserakan, dan telepon kantor berdering tak henti. Aku sedang menandatangani kontrak kerja sama dengan sebuah perusahaan asing. Nilai kontraknya miliaran rupiah. Bu Rania, suara sekretarisku dari telepon terdengar, tim dari Singapura sudah menunggu di ruang meeting. Baik, sebentar lagi saya turun, jawabku singkat. Aku tersenyum puas. Inilah kehidupanku sebenarnya. Aku bukan istri yang menumpang, aku adalah pengusaha. Tapi semua orang, termasuk suamiku, lebih sering memandangku hanya sebagai istri rumah tangga yang hidup enak. Kadang aku heran, apakah Adrian benar-benar tidak menyadari sumber kemewahan hidupnya berasal dariku? Atau pura-pura tidak tahu karena gengsi sebagai pria? Malam itu, saat aku sedang menyelesaikan laporan, aku mendengar Adrian berbicara lewat telepon di kamar sebelah. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Iya, sayang, tenang saja. Minggu depan kita jalan-jalan ke Labuan Bajo, ya. Aku sudah booking hotelnya. Jangan khawatir, Rania nggak akan tahu. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Aku menutup laptop pelan, menarik napas panjang. Jadi benar, rencana liburan itu bukan sekadar dugaan. Dia akan pergi bersama wanita itu. Wanita yang selama ini dengan bangga menyebutku, Babu. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari temanku, Dina. Ran, kamu tahu nggak, Adrian sering kelihatan sama perempuan itu. Mereka nggak malu lagi. Semua orang kantor udah tahu. Aku hanya tersenyum tipis membalas pesan itu. Aku tahu, Din. Biar saja. Aku punya rencana sendiri. Ya Allah, Ran, kamu kok masih bisa setenang itu? Tenang, Din. Aku tidak selemah yang mereka kira. Sore itu, aku sengaja mendekati Adrian yang sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Mas, minggu depan aku mau ke Paris. Ada acara bisnis sekaligus aku mau sekalian liburan. Adrian menoleh sekilas, alisnya terangkat. Paris? Sendiri? Ya. Kenapa? Aku balik bertanya dengan nada santai. Ya nggak apa-apa, cuma mendadak sekali. Aku tersenyum. Aku sudah lama ingin pergi. Lagi pula, kamu kan sibuk dengan urusanmu.
Dia terdiam sejenak, lalu pura-pura tersenyum. Ya sudah, hati-hati di sana. Aku bisa membaca pikirannya. Dia pasti sedang girang setengah mati karena rencananya ke Labuan Bajo akan berjalan lancar. Dia mungkin berpikir aku akan kesepian di Paris, lalu menangis sendirian saat dia bersenang-senang dengan selingkuhannya. Oh, betapa salahnya dia. Hari keberangkatan tiba. Aku mengenakan mantel elegan, membawa koper bermerek, dan melangkah anggun menuju bandara. Supir pribadiku sudah menunggu. Sementara itu, Adrian berangkat dengan penerbangan berbeda menuju Labuan Bajo. Di pikirannya hanya ada rencana indah bersama perempuan simpanannya itu. Begitu pesawatku lepas landas, aku menatap keluar jendela. Paris, aku datang. Inilah awal dari sebuah permainan. Aku tersenyum puas. Karena aku tahu, permainan ini akan berakhir dengan kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesampainya di Paris, aku disambut aroma kopi dari kafe-kafe kecil di sepanjang jalan. Menara Eiffel berdiri anggun di kejauhan, dan aku berjalan menikmati suasana kota cinta itu. Sementara itu, di Labuan Bajo, Adrian dan pelakor itu sudah memulai liburannya. Mereka mengunggah foto mesra, tersenyum di tepi pantai, berenang di laut biru, berpura-pura seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku melihat semua foto itu lewat akun palsu yang kupakai untuk memantau mereka. Dan aku hanya tertawa. Bermainlah sepuasmu. Sebentar lagi, giliran aku yang akan menutup panggung. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa begitu lengang. Rumah besar yang biasanya ramai dengan aktivitas kini seolah menjadi panggung sandiwara yang akan segera mencapai adegan puncaknya. Adrian sibuk dengan ponselnya, sering terlihat mengatur jadwal, sesekali tersenyum kecil sambil mengetik cepat. Dari cara ia menyembunyikan layar setiap kali aku lewat, aku tahu, pasti itu tentang perjalanan ke Labuan Bajo bersama pelakornya. Aku sengaja membiarkan semua berlangsung tanpa interupsi. Aku sudah menyiapkan rencana lebih matang. Di hadapan Adrian, aku hanyalah istri tenang yang sibuk dengan bisnisnya. Tapi di balik itu, aku telah menata strategi yang akan membuatnya tersungkur. Pesawatku mendarat di Paris saat matahari sore menyoroti kota dengan cahaya keemasan. Menara Eiffel menjulang megah, Seine mengalir tenang, dan orang-orang berjalan sibuk dengan mantel tebal. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan. Di Hotel Bintang 5 tempatku menginap, aku membuka jendela kamar dan melihat pemandangan kota. Inilah waktunya, gumamku. Sementara di belahan lain negeri, Adrian sudah mendarat di Labuan Bajo bersama pelakornya. Dari foto yang kemudian kuintip melalui akun palsuku, mereka terlihat tersenyum mesra di dermaga. Pelakor itu memeluk lengan Adrian, wajahnya penuh kebanggaan. Dia benar-benar percaya telah merebut kebahagiaan dari tanganku. Malam itu aku duduk di sebuah kafe kecil dekat Champs-Élysées. Kopi latte hangat di tanganku, pemandangan malam Paris berkilauan di depan mata. Aku membuka ponselku, masuk ke akun media sosial palsu, dan mulai melihat unggahan pelakor. Foto-foto mereka bermesraan di kapal, makan malam romantis di tepi pantai, berenang di kolam hotel. Captionnya penuh hinaan terselubung. Kalau hidupmu membosankan, coba cari bahagia dengan cara lain. Lebih baik dicintai sepenuh hati meski bukan istri sah, daripada dinikahi tapi tak dianggap. Aku tersenyum tipis. Betapa percaya dirinya dia. Betapa yakinnya bahwa aku akan cemburu, menangis, atau terpuruk. Padahal aku hanya tertawa. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari Dina lewat telepon internasional. Ran, aku lihat Instagram itu perempuan. Dia benar-benar nggak tahu malu, ya. Aku tergelat. Biarkan saja, Din. Aku sedang duduk di Paris menikmati kopi. Sementara mereka di Labuan Bajo sibuk pamer kemesraan murahan. Dina terkekeh. Aku nggak habis pikir kamu bisa setenang ini. Aku bukan setenang ini, Din, jawabku dengan nada rendah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Di Labuan Bajo, Adrian tampak bahagia. Dalam sebuah video singkat yang kuintip, dia sedang duduk di kapal, tertawa lebar bersama pelakornya. Perempuan itu bersandar manja, lalu mencium pipinya sambil merekam. Sayang, lihat deh, kita pasangan paling bahagia di dunia, suara pelakor terdengar jelas dalam rekaman. Aku menggigit bibir, menahan tawa.
Ya, nikmati saja selagi bisa. Karena sebentar lagi, kebahagiaanmu akan runtuh, bisikku. Hari keempat di Paris, aku memutuskan untuk berjalan menyusuri Rue de Rivoli. Toko-toko mewah berjajar, etalase penuh barang bermerek. Aku masuk ke butik Chanel, membeli tas keluaran terbaru. Lalu ke Louis Vuitton, membeli koper edisi terbatas. Setiap gesekan kartu kredit membuatku semakin puas. Bukan karena barangnya, tapi karena aku tahu semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Bukan uang Adrian, bukan hasil belas kasihan siapapun. Di hotel, aku berfoto dengan tas baruku, latar belakang Menara Eiffel di malam hari. Aku menyimpannya di galeri, menunggu saat yang tepat untuk mengirimkannya sebagai balasan. Malamnya, aku kembali melihat unggahan pelakor. Kali ini dia benar-benar kelewat batas. Foto dia dengan Adrian berpelukan di tepi pantai, lalu ia menambahkan caption. Kasihan ya ada yang ditinggal sendirian di rumah. Jangan lupa bersih-bersih biar kita bisa tidur nyaman nanti kalau pulang. Wajah dengan air mata bahagia. Hatiku dingin membaca itu. Dia pikir aku akan sakit hati. Dia pikir aku perempuan bodoh yang akan menangis terseduh-seduh di kasur. Padahal aku sedang duduk di kamar hotel mewah Paris, minum wine sambil menonton lampu Eiffel berkelap-kelip. Aku menatap layar ponsel, tersenyum dingin. Baiklah, waktunya sebentar lagi. Di Paris, aku menghabiskan hari-hariku dengan bahagia. Jalan-jalan ke Museum Louvre, makan malam di restoran berbintang Michelin, belanja di Galeries Lafayette. Aku memotret setiap momen, menyimpannya untuk bukti. Setiap kali aku melihat wajah pelakor yang pongah di foto-foto media sosialnya, aku semakin mantap dengan rencanaku. Biar dia merasa menang. Biar dia merasa berhasil merampas kebahagiaan. Nanti, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang berdiri paling tinggi. Sementara itu, di Labuan Bajo, Adrian mulai terlihat sedikit gelisah. Beberapa kali ia mencoba meneleponku, tapi aku sengaja tak mengangkat. Pelakor bertanya, sayang, kenapa murung? Bukannya kita lagi liburan? Adrian tersenyum hambar. Enggak apa-apa. Cuma capek. Aku bisa membayangkan ekspresinya. Dia mulai khawatir. Karena dalam hatinya, dia tahu, aku bukan perempuan yang mudah dipermainkan. Dia pasti ingat sifatku. Ketika aku diam, artinya aku sedang menyusun badai. Malam itu, aku duduk di balkon hotel, lampu kota Paris berkilau di kejauhan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari nomor yang sudah kuduga, pelakor. Babu tak tahu diri. Kami sedang berlibur dan bersenang-senang. Sebentar lagi pulang, jangan lupa beres-beres rumah biar kita bisa tidur nyaman. Wajah dengan air mata bahagia. Aku menatap pesan itu lama. Senyumku melebar. Inilah momen yang kutunggu-tunggu. Aku mengangkat ponsel, membuka galeri foto Paris, dan mulai menyiapkan balasan yang akan menjadi pukulan telak. Mainmu sudah selesai, gadis kecil. Sekarang, giliran aku. Malam Paris begitu indah. Lampu-lampu kota berkelip seakan bintang-bintang turun ke bumi, menyapa setiap sudut jalanan. Dari balkon kamar hotelku, aku bisa melihat Menara Eiffel menjulang anggun, dihiasi cahaya emas yang menari di langit malam. Angin dingin menusuk tulang, namun hatiku hangat. Aku baru saja selesai makan malam dengan salah satu mitra bisnis dari London, pertemuan yang menghasilkan kontrak baru bernilai fantastis. Aku baru saja duduk santai di kursi balkon dengan secangkir teh herbal ketika ponselku bergetar. Aku menunduk, menyalakan layar, dan mendapati sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama kuperhatikan. Nomor itu milik dia, pelakor yang selama ini merasa dirinya menang. Pesan pertama muncul. Babu tak tahu diri. Kami sedang berlibur dan bersenang-senang. Sebentar lagi pulang, jangan lupa beres-beres rumah biar kita bisa tidur nyaman. Wajah dengan air mata bahagia. Aku terdiam sejenak. Mataku menatap layar, lalu tanpa sadar bibirku membentuk senyuman tipis. Betapa yakinnya dia bisa membuatku terbakar cemburu. Betapa bodohnya dia mengira aku duduk di rumah, menunggu kepulangan mereka sambil menangis pilu. Pesan kedua masuk, disertai foto-foto. Adrian dan dia berpelukan di tepi pantai, tertawa di kapal, menikmati makan malam dengan lilin di hotel. Lengkap dengan emotikon hati merah, tawa, dan kata-kata merendahkanku. Kamu kasihan,
pasti sendirian di rumah. Jangan lupa ya bersihkan spray, biar kita bisa nyaman nanti. Wajar kan air mata bahagia? Kali ini aku tertawa keras. Tawa yang menusuk keheningan kamar, membuat seorang pelayan yang lewat di koridor sempat menoleh ke arah pintuku. Astaga, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu dengan siapa dia bermain, gumamku sambil menggeleng pelan. Aku meletakkan cangkir teh di meja kecil, lalu meraih ponselku. Jari-jariku bergerak lincah. Aku membuka galeri. Ada ratusan foto selama beberapa hari terakhir. Aku berpose di depan Menara Eiffel, menikmati makan malam di restoran berbintang, duduk di kursi kelas satu pesawat, tersenyum anggun dengan tas Chanel terbaru di tanganku. Aku memilih salah satu foto paling elegan. Aku berdiri di balkon hotel, dengan latar belakang Eiffel yang menyala di malam hari. Mantel panjang biru tua menutupi tubuhku, rambutku jatuh rapi, senyumku penuh percaya diri. Aku mengetik balasan. Maaf ya, Gundik. Aku sedang liburan ke Paris menikmati uangku. Rumahku sudah kujual karena aku sudah tidak nyaman di sana. Aku sudah pindah ke rumah yang lebih besar dan nyaman. Suruh saja pria miskin yang ada di sampingmu ajak kamu tidur di kolong jembatan. Tertawa-tawa. Aku menambahkan foto itu. Kukirim. Pesan terkirim. 2 tanda centang biru. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat membacanya. Matanya melebar, mulutnya terbuka, lalu wajahnya memerah karena marah bercampur malu. Tak sampai semenit, balasan datang. Apa maksudmu? Kamu bohong. Kamu cuma istri numpang hidup, mana mungkin ke Paris. Aku tertawa sampai perutku sakit. Dia benar-benar terpancing. Aku mengetik balasan dengan tenang. Oh, kamu pikir aku numpang hidup? Tanyalah ke lelaki miskin di sampingmu itu, siapa sebenarnya yang punya semua yang kalian pakai? ATM, mobil, rumah, kantor, semuanya atas namaku. Tapi tenang saja, aku sudah tutup semuanya. Jadi nikmatilah liburan kalian. Nanti pulang, jangan kaget kalau kalian gak punya apa-apa. Tertawa terbahak. Kukirim lagi. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Kali ini bukan dari pelakor. Nama Adrian muncul di layar. Aku menatap layar lama, lalu menjawab panggilannya dengan suara datar. Ya, Mas? Suara Adrian terdengar panik. Rania, apa maksud semua pesan itu? Kamu tutup akses keuangan. Aku menegakkan tubuh, lalu berjalan ke dalam kamar hotel. Iya, Mas. Semua sudah kututup. Mobil, kartu ATM, akses ke kantor, bahkan rumah itu juga sudah kujual. Aku sudah pindah ke rumah baru, lebih besar, lebih nyaman. Jadi, silakan kamu dan perempuanmu tidur di mana saja. Mungkin di kolong jembatan? Rania, kamu keterlaluan, suaranya meninggi. Aku tertawa pelan. Aku keterlaluan? Mas bercanda, kan? Siapa yang keterlaluan sebenarnya? Aku, yang setia mendampingi bertahun-tahun, atau kamu yang berlibur mesra dengan selingkuhanmu sementara mengira aku menangis di rumah? Hening sejenak di ujung sana. Aku bisa mendengar napasnya terengah, pertanda marah bercampur panik. Ran, aku minta maaf. Itu cuma film. Aku mendengus. Sudah terlalu sering, Mas. Aku sudah tidak butuh maafmu. Nikmati saja kehancuranmu. Aku sudah selesai. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Tak lama, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari pelakor. Pesannya panjang. Kamu kejam. Kamu tega membiarkan suamimu sengsara. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Aku mengetik balasan singkat. Lucu sekali. Kamu pikir aku bergantung pada dia? Padahal sebaliknya, dia yang bergantung padaku. Sekarang lihat, siapa yang tersungkur. Kukirim. Hening. Tidak ada balasan lagi. Aku membayangkan suasana di Labuan Bajo malam itu. Adrian pasti marah besar. Pelakor terdiam, ketakutan. Mungkin Adrian menamparnya karena ulahnya yang kelewat batas mengirim pesan padaku. Atau mungkin mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan. Aku bisa melihat bayangan mereka dari jauh. Adrian berteriak, "Kamu bodoh. Gara-gara kamu aku kehilangan semuanya," sementara pelakor menangis meraung,
Aku cuma ingin kamu bersamaku. Dan aku? Aku duduk di Hotel Paris, meminum teh hangat, menatap Eiffel yang berkilau, sambil tersenyum penuh kemenangan. Keesokan harinya, aku bangun pagi dengan perasaan segar. Sinar matahari masuk dari celah tirai, menerangi kamar. Ponselku penuh notifikasi panggilan tak terjawab dari Adrian. Pesan-pesan permintaan maaf masuk bertubi-tubi. Rania, maafkan aku. Aku salah. Tolong jangan lakukan ini. Aku butuh kamu. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya membaca sekilas, lalu menutup layar. Tidak ada gunanya lagi. Permintaan maafnya terlalu terlambat. Siangnya aku pergi ke Galeries Lafayette, membeli beberapa perhiasan baru. Setelah itu, aku makan siang dengan Dina yang kebetulan sedang berlibur juga di Paris. Ran, kamu luar biasa, kata Dina sambil menatapku kagum. Aku lihat berita kantor, Adrian sudah panik. Katanya dia nggak bisa akses apa-apa. Bahkan mobil kantor pun sudah ditarik. Aku tersenyum santai sambil mengaduk sup bawangku. Biar saja. Itu konsekuensi dari pengkhianatan. Aku tidak akan menangis untuk orang seperti dia. Dina mengangguk. Aku salut. Kamu benar-benar menunjukkan siapa dirimu. Aku menatap keluar jendela restoran, melihat langit biru Paris yang cerah. Yah, Din. Sekarang giliran mereka yang harus menangis. Aku sudah selesai jadi perempuan yang dianggap babu. Malam itu, saat aku kembali ke hotel, aku kembali menerima pesan dari Adrian. Kali ini berbeda. Rania, aku mohon. Aku tahu aku salah besar. Tapi jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku mengetik balasan singkat. Aku tidak butuh janji. Aku hanya butuh harga diriku kembali. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Selamat tinggal. Kukirim. Aku menutup ponsel, lalu menatap menara Eiffel sekali lagi. Lampunya berkelip, seolah memberi salam kemenangan. Dan aku tahu, dari kejauhan di Labuan Bajo, dunia Adrian dan pelakor itu sedang runtuh sedikit demi sedikit. Paris malam itu dingin namun begitu menenangkan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya keemasan di sepanjang Champs-Élysées, membuat kota itu terlihat seperti kanvas bercahaya. Aku duduk di balkon kamar hotelku yang menghadap langsung ke menara Eiffel. Secangkir anggur merah kutaruh di meja kecil, di sebelah piring keju dan roti hangat. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi WhatsApp masuk. Dari siapa lagi kalau bukan dari si pelakor itu? Di kapal yang bergoyang pelan di lautan Labuan Bajo, pelakor menatap layar ponselnya. Ia terpaku, tangannya gemetar. Matanya membesar membaca kalimat demi kalimat. Rumah? Dijual? Rumah lebih besar? Uangku? Suaranya tercekat. Ia tak percaya. Seumur hidupnya, ia mengira istri hanyalah wanita biasa yang hidup menempel pada suami. Wanita kampung yang beruntung menikah dengan lelaki yang punya gaji lumayan. Ini nggak mungkin, gumamnya. Suamiku, yang duduk di sebelahnya, ikut melirik layar ponsel itu. Matanya langsung melebar, napasnya tercekat. Ia mengenal betul gaya bahasa itu. Itu bahasa khas istrinya ketika sudah benar-benar marah. Dan yang lebih menakutkan dari kemarahan istrinya adalah ketenangan. Gila, dia beneran jual rumah. Suamiku langsung meraih ponselnya sendiri, membuka aplikasi mobile banking. Ia ingin memastikan. Dan benar saja, saldo di rekening bersama sudah kosong. Semua rekening perusahaan yang ia gunakan sehari-hari sudah tak bisa diakses. Apa-apaan ini? Ia meledak, wajahnya merah padam. Pelakor yang awalnya merasa menang, kini justru merasa seluruh dunia menertawakannya. Ia ingat bagaimana tadi siang dengan sombongnya mengirim pesan, mengolok-olok, merasa lebih hebat dari istri sah. Tapi sekarang, ia justru seperti ditelanjangi di depan kenyataan. Ini ulahmu, suamiku menoleh dengan mata melotot ke arah pelakor. Tangannya terangkat, menampar pipi pelakor dengan keras. Karena kebodohanmu, aku kehilangan semuanya. Pelakor terhuyung, menatap suamiku dengan wajah terkejut. Aku kan cuma bercanda, Mas. Aku kira dia nggak punya apa-apa. Aku kira dia. Diam, suamiku membentak. Kau kira dia itu siapa? Dia bukan perempuan biasa. Dia yang punya segalanya.
Rumah, perusahaan, uang, semua atas namanya. Pelakor semakin pucat. Aku, selama ini aku. Iya? Suamiku menggeram, napasnya memburu. Kau hanya jadi pelampiasan, dan sekarang kau malah bikin aku hancur. Dasar bodoh. Pelakor menggigit bibirnya. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan oleh rasa malu yang amat dalam. Semua rencananya untuk menjadi nyonya baru, untuk menggantikan posisi istri sah, hancur seketika. Sementara itu aku hanya tertawa pelan, menyeruput kopiku sambil menatap pemandangan malam Paris. Aku bisa membayangkan bagaimana mereka berdua panik. Bagiku, itu hiburan terbaik. Selamat menikmati, kalian berdua, bisikku pada diri sendiri. Aku tak perlu mengotori tanganku. Cukup dengan satu pesan, semuanya runtuh. Aku lalu menutup ponsel, meletakkannya di meja, dan menikmati suapan keju lembut yang meleleh di lidahku. Hati terasa lega. Semua sakit hati yang sempat kurasakan seakan terbayar dengan momen ini. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Nama suamiku berkali-kali muncul di layar. Telepon, pesan, panggilan video. Semua kuabaikan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Malam itu di kapal, suasana berubah mencekam. Suamiku dan pelakor berdebat hebat. Ini semua salah kamu, bentak suamiku. Kalau kamu nggak kirim pesan bodoh itu, aku masih bisa mengelak. Mas, aku kira dia cemburu, aku kira dia nggak punya apa-apa. Pelakor mencoba membela diri. Kau kira istri yang kubiarkan di rumah itu babu? Bodoh, dia bisa beli hotel ini kalau dia mau. Dan sekarang aku kehilangan akses keuangan karena ulahmu. Pelakor terdiam. Baru kali ini ia sadar bahwa suami yang ia rebut bukanlah sumber kekayaan, melainkan hanya parasit yang bergantung pada istri. Aku tahu, sejak saat itu, hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Pelakor kehilangan kepercayaan dirinya. Suami kehilangan kendali atas hidupnya. Dan aku baru saja memulai babak baru dalam hidupku. Malam Paris itu menjadi saksi bagaimana satu pesan bisa membalikkan keadaan. Dari yang semula dianggap babu numpang hidup, aku membuktikan bahwa aku adalah pemilik sebenarnya dari seluruh permainan ini. Dan mereka berdua, biarlah terjerat dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tangan menunjuk kanan. Pagi hari di Labuan Bajo. Matahari terbit indah, memantulkan cahaya keemasan ke permukaan laut yang berkilauan. Burung camar berterbangan rendah, suara ombak kecil terdengar menenangkan. Tetapi di atas kapal pinisi tempat suamiku dan pelakor menginap, suasananya sama sekali tidak seindah itu. Di dalam kabin, suamiku mondar-mandir dengan wajah tegang. Rambutnya acak-acakan, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Di tangannya, ponsel terus-menerus ia cek, berharap ada pesan balasan dariku. Tapi tidak ada. Hanya centang biru terakhir yang menandakan bahwa aku sudah membaca semua kata-katanya. Pelakor duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Bekas tamparan semalam masih terlihat samar di pipinya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya ragu. Mas, jangan marah lagi, ya? Kita bisa atur ulang semuanya, kan? Kan masih bisa dibicarakan baik-baik sama dia. Suamiku berhenti melangkah, menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu pikir semudah itu? Semua akses deh. ATM gak bisa dipakai, kartu kredit diblokir, mobil di Jakarta sudah ditarik, rumah sudah dijual. Apa yang mau kuatur ulang, hah? Pelakor terdiam, tangannya meremas selimut. Ia baru benar-benar mengerti, pria yang selama ini ia puja ternyata tidak punya apa-apa. Semua yang ia kira milik suamiku sebenarnya milik istri sah. Suamiku mencoba menenangkan diri. Ia membuka laptop, berharap bisa mengakses email kantorku, atau lebih tepatnya, perusahaan milikku. Tapi begitu ia mengetikkan kata sandi, muncul notifikasi, akses ditolak. Semua email, semua file, semua data sudah terputus. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Ia mencoba login ke sistem keuangan. Hasilnya sama, akses ditolak. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi, memegang kepala dengan kedua tangan. Aku hancur, aku benar-benar hancur, gumamnya. Pelakor mendekat,
mencoba menyentuh bahunya. Mas, jangan bilang begitu, aku masih ada di sini buat Mas. Suamiku menepis tangannya dengan kasar. Kamu diam aja. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu yang bikin semua ini terjadi. Selama ini, suamiku memang hidup dari kenyamanan yang kuberikan. Mobil mewah, rumah megah, bahkan gaji bulanannya, semua berasal dari perusahaan yang kukelola. Ia merasa gagah karena bisa tampil sebagai suami mapan, padahal sumbernya berasal dariku. Awalnya aku tak keberatan. Aku mencintainya, dan aku ingin melihatnya bahagia. Tapi semakin lama, ia makin berani melupakan siapa yang benar-benar memegang kendali. Kehadirannya bersama pelakor hanyalah puncak gunung es dari pengkhianatan panjang. Dan kini, saat aku menarik semua yang kuberikan, ia seperti orang yang ditelanjangi di tengah keramaian. Siang itu, suamiku mencoba berbagai cara untuk menghubungiku. Telepon, pesan, email. Semua sia-sia. Aku sudah memutus akses komunikasi dengannya. Mas, mungkin lebih baik kita pulang dulu ke Jakarta. Kita bisa cari cara. Suara pelakor terdengar lirih, tapi belum selesai ia bicara, suamiku sudah menoleh dengan tatapan buas. Pulang kemana? Suaranya membentak. Kita bahkan nggak punya rumah sekarang. Mobil juga udah ditarik. Kamu ngerti nggak sih, kita ini kayak orang miskin sekarang. Pelakor tercekat. Kata, kita, yang keluar dari mulut suamiku membuatnya merasa bersalah sekaligus muak. Tapi kan, Mas masih punya aku. Suamiku tertawa getir, nyaris seperti orang gila. Kamu yang bikin aku kehilangan semuanya, dan sekarang kamu bilang aku masih punya kamu? Kamu itu cuma beban. Kamu pikir aku bisa hidup dari apa yang kamu punya? Hah? Kamu bahkan nggak punya uang sendiri. Pelakor menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berharga. Sementara itu, di Paris aku berjalan menyusuri Rue de Rivoli dengan langkah ringan. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma roti hangat dari toko-toko kecil di sepanjang jalan. Aku berhenti di sebuah butik mewah, mencoba gaun rancangan terbaru. Ponselku terus bergetar, tapi aku sengaja mengabaikannya. Sesekali kulihat notifikasi pesan dari suamiku. Ratusan kata maaf, ratusan permintaan agar aku membuka hati. Aku hanya tersenyum. Begini rasanya, bebas, gumamku pada diri sendiri sambil menatap pantulan tubuhku di cermin butik. Aku ingat saat-saat dulu aku selalu menunggu kepulangannya, menyiapkan makan malam, berharap mendapat senyum hangat. Sekarang aku sadar, aku tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Yang kubutuhkan hanyalah kebahagiaan yang lahir dari diriku sendiri. Malamnya di kapal, pertengkaran kembali pecah. Suamiku duduk dengan wajah muram, sementara pelakor mencoba menghibur dengan meraih tangannya. Mas, kita mulai aja dari nol, kita bisa buka usaha kecil, jualan apa gitu. Aku siap kok susah bareng mas. Suamiku langsung menatapnya dengan tatapan jijik. Susah bareng kamu? Kamu pikir aku mau jatuh serendah itu? Aku terbiasa hidup enak, mobil mewah, rumah besar, pesta, perjalanan ke luar negeri. Kamu pikir aku bisa puas dengan hidup seadanya? Pelakor terdiam. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Jadi, sejak awal suamiku memang tidak pernah berniat serius dengannya. Ia hanyalah pelengkap, pengisi waktu luang, bukan pasangan hidup. Kalau gitu, kenapa Mas pilih aku? Kenapa Mas bawa aku ke sini? Suaranya pecah. Suamiku terdiam sejenak, lalu berkata dingin, karena aku bodoh. Karena aku kira aku bisa punya semuanya, istri kaya dan gundik muda. Tapi sekarang aku kehilangan keduanya. Dan itu semua salahmu. Pak, tangisan pelakor pecah. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke Jakarta, kenyataan semakin pahit. Mobil mewah yang biasa menjemput suamiku di bandara tak ada. Sopir pribadinya sudah tak bekerja lagi. Mereka harus naik taksi online, dan itu saja membuat suamiku merasa terhina. Pelakor menunduk sepanjang jalan, tak berani menatapnya. Sesampainya di rumah lama, atau lebih tepatnya, bekas rumah, karena sudah terjual, mereka hanya bisa berdiri di depan gerbang yang kini sudah berganti nama pemilik. Satpam baru menatap mereka curiga, seolah mereka hanyalah orang asing yang nyasar. Suamiku menelan ludah.
Wajahnya panas. Seluruh harga dirinya lenyap. Ia, yang dulu berdiri gagah di depan rumah megah itu, kini tidak lebih dari gelandangan yang ditolak di pintu. Di sisi lain, aku duduk di sebuah kafe kecil di Paris, menulis diari di buku kulit. Di sana kutulis, biarkan ia merasakan apa itu kehilangan. Biarkan ia mengerti arti sebuah penghinaan yang ia biarkan menimpa diriku. Aku tak perlu membalas dengan amarah. Cukup tarik semua yang kuberikan, maka ia akan runtuh dengan sendirinya. Aku menutup buku itu, lalu menyesap cappuccino hangat. Senyum tipis muncul di wajahku. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah keadilan untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi suamiku. Ia tidak bisa masuk kantor karena aksesnya sudah diblokir. Rekan bisnis menjauhi karena semua tahu siapa yang sebenarnya pemilik perusahaan. Ia mencoba menemuiku di kantor pusat, tapi satpam menghalangi dengan sopan. "Maaf, Pak, Anda tidak punya izin masuk." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam harga dirinya. Pelakor pun mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari hari ke hari, ia makin sering mengeluh. "Mas, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini, aku butuh kepastian, aku butuh kehidupan yang layak." Suamiku hanya menatapnya dengan mata kosong. Kehidupan layak? Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya membayar makan malam hari ini. Dunia suamiku runtuh bukan karena aku marah, tetapi karena ia lupa siapa yang sesungguhnya menopang hidupnya. Pelakor yang dulu merasa menang kini ikut hancur, terjebak dalam realitas pahit. Sementara aku menikmati setiap langkahku di Paris, semakin yakin bahwa aku tak membutuhkan siapapun untuk membuatku berharga. Dan untuk suamiku, biarlah ia merasakan kehancuran itu. Karena dari awal, semua yang ia banggakan hanyalah pinjaman dariku. Kini saatnya ia belajar, pinjaman yang dikhianati pasti akan ditarik kembali. Jakarta selalu ramai, tapi bagi suamiku, kota itu kini terasa asing. Jalanan macet, klakson bersahut-sahutan, motor saling serobot, namun semua itu tidak lagi berarti apa-apa. Ia hanya duduk di trotoar depan kantor pusat perusahaanku. Dulu ia bisa keluar masuk dengan gagah, disambut dengan hormat oleh staf, sekarang hanya jadi bayangan tak berharga. Wajahnya kusut, kemejanya kusut, dasi yang tak lagi menempel di lehernya. Di tangannya ada sebungkus roti tawar murah, makanan yang semalam ia beli dengan uang receh terakhir. Pikirannya terus dipenuhi wajahku. Senyum dinginku saat mengirim foto dari Paris. Kata-kata pedasku yang menusuk harga dirinya. Dan terutama, diamku sekarang. Diamku lebih menyakitkan daripada ribuan kata kasar. Hari itu, ia memberanikan diri menelponku lagi. Ia tahu mungkin aku akan mengabaikan, tapi ia tetap mencoba. Tut, tut, suara sambungan terdengar, lalu berhenti dengan cepat. Aku menolak panggilannya. Ia mencoba lagi. Ditolak lagi. Ia mencoba 5 kali, 10 kali, hingga akhirnya ponselnya menampilkan notifikasi, nomor Anda diblokir oleh penerima. Suamiku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Gumamnya dengan suara serak. Aku duduk di sebuah restoran tepi sungai Seine. Angin sore membelai wajahku, bunga mawar putih menghiasi meja. Di depanku, seorang sahabat lamaku yang kebetulan sedang tinggal di Paris menatapku dengan senyum penuh kekaguman. "Jadi, kau benar-benar menutup semua aksesnya?" tanyanya sambil mengaduk kopi. Aku mengangguk ringan. Ya, sudah cukup lama aku diam. Dia kira aku buta, padahal aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan kemarin, waktu itu datang. Sahabatku tertawa kecil. Aku tidak tahu apakah harus memanggilmu kejam atau jenius. Tapi satu hal, kau wanita yang tahu cara menjaga martabatnya. Aku tersenyum tipis. Aku hanya membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bedanya, aku tidak perlu berteriak. Aku cukup menarik semua yang jadi milikku. Dan dia hancur dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, suamiku memberanikan diri mencari alamat rumah baruku. Ia mengira bisa memohon secara langsung, mungkin dengan lutut yang bertekuk, dengan air mata penyesalan. Ia menyewa ojek online, lalu berdiri di depan gerbang tinggi yang menjulang megah. Rumah itu jauh lebih besar daripada rumah lama kami. Halaman luas, taman rapi,
dan ada patung marmer yang berdiri anggun di tengah kolam kecil. Satpam rumah menghampirinya. Bisa saya bantu, Pak? Saya suaminya. Tolong, izinkan saya bertemu dengannya, ucap suamiku dengan suara bergetar. Satpam itu menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, Pak. Nyonya sudah berpesan, jika Bapak datang, kami tidak diperbolehkan membuka pintu." Suamiku memohon, berlutut di depan gerbang. Tolong katakan padanya aku ingin bicara. Hanya sebentar saja." Satpam itu tetap tak bergeming. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas." Dengan wajah hancur, suamiku akhirnya pergi. Orang-orang yang lewat di jalan sempat menatapnya, beberapa bahkan berbisik-bisik. Baginya, itu lebih menyakitkan daripada 1000 cambukan. Pelakor yang dulu begitu percaya diri kini tak lagi ada di sisinya. Setelah beberapa hari hidup tanpa uang, tanpa kenyamanan, ia memutuskan pergi. "Aku nggak bisa terus begini, Mas. Aku butuh kehidupan layak. Aku nggak bisa makan roti tawar tiap hari." "Maaf, aku pergi." Itu kata-kata terakhirnya sebelum menghilang entah kemana. Suamiku hanya bisa terdiam, menatap punggungnya yang semakin jauh. Ia terlalu lelah untuk mengejar. Dalam hati ia sadar, pelakor tak pernah benar-benar mencintainya. Wanita itu hanya cinta pada uang dan kenyamanan yang ia kira berasal dari suamiku. Begitu semuanya lenyap pula cintanya. Suamiku kemudian menulis surat panjang dengan tangannya sendiri. Kertas lusuh, tinta bolpen biru yang mulai luntur oleh air mata. "Sayang, maafkan aku. Aku bodoh, aku gelap mata. Aku tidak tahu apa yang kupunya sampai kau mengambilnya dariku. Aku menyesal, sungguh menyesal. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menghormatimu, menjagamu, mencintaimu dengan sepenuh hati." Surat itu ia titipkan ke satpam rumahku. Satpam menerimanya, tapi tidak pernah sampai ke tanganku. Aku sudah berpesan, buang semua surat yang datang darinya. Bagi suamiku, itu adalah pukulan telak. Ia sadar, bahkan kata-katanya kini tak lagi mampu menembus hatiku. Aku tidak butuh maafnya. Aku tidak butuh janji kosongnya. Aku tidak butuh dia lagi. Bagi sebagian orang, mungkin aku terdengar keras hati. Tapi siapa yang pernah ada di posisiku akan mengerti, kesetiaan yang dikhianati tidak bisa dipulihkan dengan kata-kata. Sekali kepercayaan hancur, ia tak bisa disusun kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya, suamiku berusaha bertahan dengan pekerjaan kecil. Ia melamar ke beberapa tempat, tapi selalu ditolak. Namanya sudah terlalu dikenal sebagai suami dari wanita sukses, bukan karena prestasi pribadi. Ia sempat bekerja di sebuah toko elektronik, mengatur stok barang di gudang. Gajinya pas-pasan, tubuhnya lelah. Setiap kali ia melihat gaji itu, ia hanya bisa mengingat masa lalu. Saat ia bisa memegang kartu kredit tanpa batas, saat ia bisa membeli jam tangan puluhan juta tanpa pikir panjang. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Beberapa bulan kemudian, suamiku kembali memberanikan diri menemuiku. Kali ini ia menunggu di luar kantor pusat, berdiri di bawah terik matahari. Keringat membasahi wajahnya, kemejanya pudar, sepatu kulitnya sudah sobek di ujung. Ketika aku keluar dari gedung, dengan pengawalan sopir dan asistanku, ia berlari mendekat. "Sayang, tunggu. Tolong dengarkan aku," suaranya parau. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Wajahnya penuh penderitaan, matanya memohon. "Aku salah, aku bodoh, maafkan aku. Aku rela melakukan apa saja. Tolong beri aku kesempatan, aku janji akan jadi suami yang baik." Aku menatapnya dalam diam. Asistanku menunggu isyarat. Aku bisa saja mengusirnya, tapi aku ingin satu kalimat terakhir dariku menjadi penutup yang jelas. Dengan suara tenang, aku berkata, "Aku sudah tidak butuh maafmu. Nikmati kehancuranmu. Itu balasan dari apa yang kau pilih sendiri." Lalu aku melangkah pergi. Suamiku berlutut di aspal panas, menangis sejadi-jadinya. Orang-orang yang lewat menatap dengan rasa iba, tapi tak ada yang menolong. Ia sendiri yang menggali jurang itu, dan kini ia jatuh di dalamnya. Suamiku terjebak dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri.
Permintaan maafnya datang terlalu terlambat. Paris selalu punya cara untuk menyembuhkan luka. Di kota itu, aku merasa bebas dari segala belenggu yang pernah membungkam harga diriku. Setiap langkah di Champs-Élysées, setiap aroma croissant yang baru keluar dari oven, setiap angin sejuk yang bertiup di tepi Seine, seolah menjadi pengingat bahwa hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan menangisi seorang pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Sudah beberapa minggu sejak aku meninggalkan rumah lama yang penuh kenangan pahit. Rumah itu sudah resmi berpindah tangan, dan aku sama sekali tidak menyesalinya. Di sana, aku pernah diperlakukan seperti babu. Suami dan pelakor menganggapku hanya numpang hidup, padahal setiap pondasi rumah, setiap perabotan, setiap tagihan, semuanya berasal dari keringat dan kerja kerasku. Menjual rumah itu adalah simbol, aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Kini aku tinggal di rumah baruku, sebuah Mansion modern minimalis di kawasan elit yang jauh lebih besar dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dari balkon lantai 2, aku bisa melihat hamparan kota yang gemerlap pada malam hari. Rasanya seperti memandang masa depan baru yang penuh cahaya, tanpa bayang-bayang gelap dari pengkhianatan. Pagi-pagi, aku biasa duduk di ruang kerja sambil menikmati secangkir kopi. Laptop terbuka, layar penuh dengan laporan bisnis, grafik pertumbuhan investasi, dan rencana ekspansi perusahaanku. Sejak aku memutuskan untuk benar-benar fokus pada karir, angka-angka di neraca keuangan melonjak pesat. Semua akses yang dulu kupercayakan pada suamiku sudah kembali ke tanganku, dan ternyata keputusanku itu tepat. Aku tidak lagi memiliki beban untuk membiayai seorang pengkhianat. Justru, uangku kini bisa lebih banyak kugunakan untuk mengembangkan usaha. Dalam 2 bulan terakhir saja, aku sudah membuka 2 cabang butik baru di luar negeri. Rencananya, tahun depan aku akan mengadakan peragaan busana di Milan, kota mode dunia. Kadang aku tersenyum sendiri. Kalau saja pelakor tahu betapa kayanya aku sebenarnya, mungkin dia tidak akan pernah berani menghinaku dengan kata, babu numpang hidup. Tapi aku bersyukur juga, hinaannya justru menjadi cambuk untukku agar semakin tegak berdiri. Kabar tentang mantan suamiku dan pelakor yang dulu begitu sombong, kini sudah menyebar luas di lingkaran sosial kami. Setelah aku menutup semua akses finansial, hidup mereka berubah drastis. Suamiku kehilangan jabatan di kantor karena tidak punya wewenang lagi, semua surat kuasa sudah kucabut. Tanpa mobil, tanpa rumah, tanpa uang, dia benar-benar terpuruk. Katanya, dia sempat menumpang di rumah salah satu teman, tapi tidak lama kemudian diusir karena dianggap merepotkan. Sementara si pelakor, aku dengar dia juga sudah ditinggalkan. Setelah tamparan pertama di Labuan Bajo, hubungan mereka retak. Pelakor yang berharap akan hidup mewah justru harus menanggung malu, apalagi banyak yang tahu dia hanyalah perusak rumah tangga orang. Sekarang dia kembali ke kehidupannya yang lama, penuh utang, penuh drama, dan tanpa gengsi. Kadang aku masih menerima pesan dari nomor tak dikenal, aku yakin itu suamiku yang mencoba meminta maaf lagi. Tapi aku tidak pernah membalas. Hatiku sudah beku untuknya. Tidak ada kata, maaf, yang bisa menghapus semua luka, terutama saat aku dihinakan oleh perempuan lain dengan restunya. Seiring waktu, aku mulai bergaul dengan lingkaran sosial baru. Para pebisnis internasional, desainer kenamaan, juga sahabat-sahabat lama yang dulu sempat menjauh karena aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Kini mereka kembali, menyambutku dengan tangan terbuka. Di sebuah gala dinner di Paris, aku bertemu dengan seorang pria Prancis bernama Alexander. Dia seorang investor muda yang sukses, cerdas, dan berwibawa. Kami berbincang panjang tentang bisnis, seni, dan kehidupan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai bukan karena statusku sebagai istri seseorang, melainkan karena diriku sendiri. Apakah aku membuka hati? Jujur, belum sepenuhnya. Luka pengkhianatan itu masih ada, meskipun sudah tidak menyakitkan. Tapi aku tahu, aku tidak akan menutup pintu jika memang ada cinta yang tulus datang lagi. Bedanya, kali ini aku akan lebih bijak, lebih tegas, dan lebih mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain. Suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang rumah baruku. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan udara segar berhembus lembut. Aku membuka buku catatanku, menuliskan satu kalimat.
Aku tidak pernah kalah. Aku hanya belajar bahwa mencintai orang yang salah adalah kesalahan terbesar, tapi bangkit dari kesalahan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Aku tersenyum, menutup buku itu, lalu menatap langit yang cerah. Aku tahu, Tuhan memberiku jalan untuk melihat siapa yang benar-benar pantas ada dalam hidupku. Waktu berlalu, dan aku semakin sibuk dengan proyek-proyek besar. Aku mengunjungi berbagai negara, menghadiri pameran internasional, dan mengisi seminar tentang pemberdayaan perempuan. Banyak yang terinspirasi oleh ceritaku, tentang bagaimana seorang wanita yang dianggap lemah, dianggap hanya menumpang hidup, ternyata bisa berdiri tegak dan jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan orang. Kadang, di sela-sela kesibukan, aku masih menerima gosip tentang mantan suami. Katanya, dia bekerja serabutan, jauh dari kehidupannya yang dulu bergelimang fasilitas. Ada juga cerita bahwa pelakor akhirnya meninggalkannya sepenuhnya. Mendengarnya, aku tidak merasa dendam atau puas, aku hanya merasa lega. Hidup sudah memberi mereka pelajaran. Bagiku, yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan dan ketenangan. Aku bebas, aku kaya, aku kuat, dan aku berharga. Tidak ada lagi yang bisa meremehkanku. Aku pernah hancur, tapi dari kehancuran itu aku membangun istana baru. Dan kini, aku berdiri di puncak kehidupanku dengan senyum penuh kemenangan. Inilah hidup baruku. Inilah kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga rumah baruku. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota yang dipenuhi cahaya. Lampu-lampu jalan berkelip, gedung-gedung tinggi berdiri angkuh, dan suara samar kendaraan terdengar seperti musik latar kehidupan baru yang sedang kurangkai. Aku menyesap teh hangat, mencoba meresapi perjalanan panjang yang kulalui. Rasanya seperti mimpi, dulu aku hanyalah istri yang dianggap tidak berarti, kini aku adalah perempuan yang kembali menemukan dirinya. Hidupku seperti novel yang penuh bab pahit, pengkhianatan, penghinaan, dan kejatuhan. Tapi setiap bab itu membawaku pada kesadaran bahwa aku tidak boleh membiarkan diriku diremehkan hanya karena aku mencintai orang yang salah. Aku ingat pesan pelakor di WhatsApp yang menghinaku, "Babu tak tahu diri," kalimat itu masih terpatri jelas, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Justru aku bersyukur, karena tanpa hinaan itu mungkin aku tidak akan pernah menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ada saat-saat di mana ingatan tentang rumah tangga lamaku datang seperti kilatan kilat. Tawa palsu, pertengkaran kecil yang kubiarkan berlalu, tatapan suamiku yang sering merendahkan, dan kehadiran pelakor yang penuh keangkuhan. Aku pernah begitu bodoh, menutup mata demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah rapuh. Aku pikir cinta bisa menyembuhkan segalanya, padahal cinta tanpa penghargaan hanyalah racun yang perlahan membunuh jiwa. Tapi aku tidak menyesal pernah mencintai. Aku hanya menyesal tidak lebih cepat melepaskan. Bayangan itu tidak lagi membuatku marah atau menangis. Kini, setiap kali mengingatnya, aku berkata pada diriku sendiri, aku pernah jatuh, tapi aku bangkit lebih kuat. Beberapa bulan setelah perpisahan, kabar tentang mantan suamiku semakin sering kudengar. Teman-temanku menceritakan bagaimana dia kehilangan segalanya. Dia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan harga diri. Orang-orang yang dulu mendekatinya karena status, kini menjauh. Bahkan keluarganya sendiri tidak lagi memandangnya sama. Dari pria yang dulu merasa hebat, kini dia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pernah sekali aku menerima email panjang darinya. Dia meminta kesempatan kedua, menulis betapa dia menyesal, betapa dia merindukan rumah, dan betapa dia salah mempercayai pelakor. Aku membaca email itu tanpa emosi. Tidak ada getaran di hatiku, tidak ada air mata, tidak ada kerinduan. Aku hanya menutup laptop, lalu menghapus pesannya. Aku sudah selesai. Hidupku tidak lagi ada ruang untuk orang yang pernah menghancurkanku. Tentang pelakor itu, gosipnya lebih mengenaskan. Dia kembali hidup dalam kesulitan. Foto-foto mesra yang dulu ia pamerkan di media sosial kini menghilang, digantikan dengan curhatan penuh keluhan. Aku tidak membencinya lagi. Aku hanya kasihan. Dia terlalu yakin bisa merebut kebahagiaanku, padahal yang direbutnya hanyalah pria yang tak setia. Dia kira dengan merebut suamiku, dia bisa hidup enak. Nyatanya,
yang ia dapatkan hanyalah kehancuran. Setiap manusia menuai apa yang ditanamnya. Dia menanam kesombongan, iri, dan ambisi buta, dan kini dia menuai kesedihan. Setelah semua drama berlalu, aku belajar mencintai diriku lebih dalam. Aku bepergian ke banyak tempat, menghadiri pameran seni di Italia, menyusuri jalanan romantis di Praha, menikmati musim semi di Jepang, hingga duduk santai di kafe kecil di Amsterdam. Setiap perjalanan memberiku ruang untuk menemukan diriku kembali. Aku juga lebih fokus pada bisnis. Butikku semakin berkembang, aku merekrut lebih banyak desainer muda, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak perempuan yang ingin belajar fashion design. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan bisa saling mengangkat, bukan menjatuhkan. Di rumah baruku, aku menata semuanya dengan selera yang benar-benar mencerminkan siapa aku. Tidak ada lagi perabotan yang dipilih untuk menyenangkan suami, tidak ada lagi sudut ruangan yang menyimpan kenangan pahit. Semua hal di sini adalah tentang aku, tentang bagaimana aku ingin hidup. Waktu berjalan, dan aku mulai membuka hati. Alexander, pria Prancis yang pernah kutemui di gala dinner, masih sering menghubungiku. Ia bukan hanya seorang investor, tapi juga pria yang tahu bagaimana menghargai perempuan. Kami sering berdiskusi panjang, tentang bisnis, tentang seni, hingga tentang kehidupan. Perlahan, aku menyadari bahwa dia membuatku merasa istimewa, bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku. Aku tidak terburu-buru. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak perlu dikejar dengan terburu-buru. Tapi aku juga tidak lagi menutup diri. Jika suatu hari aku menikah lagi, itu akan karena aku benar-benar dicintai dan dihargai, bukan karena seseorang membutuhkan hartaku, bukan hanya tentangku. Ini tentang setiap perempuan yang pernah diremehkan, dihina, atau dikhianati. Aku ingin setiap perempuan tahu bahwa kita tidak pernah bergantung pada orang lain untuk bahagia. Kita punya kekuatan dalam diri kita sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa rendah hanya karena statusmu, penampilanmu, atau pilihan hidupmu. Jika ada yang menghinamu, biarkan hinaan itu menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Jika ada yang mengkhianatimu, biarkan pengkhianatan itu menjadi alasanmu untuk bangkit lebih tinggi. Ingatlah, kita berharga. Kita pantas dicintai. Dan kita pantas bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri. Kini, aku berdiri di balkon rumahku, menatap matahari terbenam yang indah. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman belakang. Aku menghela napas panjang, merasa damai. Aku pernah melalui badai besar, tapi aku tidak tenggelam. Aku justru belajar berenang lebih kuat. Dan ketika badai berlalu, aku menemukan pantai baru yang jauh lebih indah. Hidupku belum selesai. Masih banyak bab yang harus kutulis. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Karena aku bukan babu numpang hidup. Aku adalah perempuan yang kuat, mandiri, kaya, dan berharga. Dan inilah kebahagiaanku.